Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alamsyah dari Teknik Elektor 2018. NIM saya 2211181100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang multiplexing dan digital transmission untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah sistem telekomunikasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu multiplexing. Multiplexing adalah proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan melalui satu communication channel atau satu saluran transmisi. Bisa dilihat pada gambar berikut sebagai contohnya. Di sini ada 3 user dan akan masuk ke multiplexer. Nanti pengirimannya hanya dilakukan dengan satu buah informasi dalam satu buah saluran. Lalu pada saat pengeluarannya dibagi lagi di penerima untuk masing-masingnya. Nah, kemudian adapun dua teknik dasar multiplexing, yaitu yang pertama frekuensi division multiplexing atau disingkat FDM, dan yang kedua ada time division multiplexing atau disingkat TDM. Saya coba jelaskan. Yang pertama yaitu frekuensi division multiplexing atau FDM. Jadi FDM itu adalah multiplexing yang sinyal informasi ditransmisikan pada waktu yang bersamaan dengan frekuensi yang berbeda, dan sinyal informasi dimodulasikan dengan gelombang pembawa yang berbeda-beda juga. Untuk FDM ini akan menggabungkan beberapa informasi dari beberapa user. Bisa dilihat pada gambar berikut, ada 2 user PC dan 1 user telepon yang masing-masingnya mempunyai frekuensi yang berbeda-beda dan nantinya akan dimodulasikan dengan gelombang carrier yang berbeda-beda juga, dan pengirimannya juga akan menggunakan satu saluran secara bersamaan. Jadi pada FDM ini atau frekuensi division multiplexing ini, teknik multiplexing yang digunakan untuk sistem komunikasi adalah analog. Sinyal inputnya juga berupa sinyal analog seperti pada gambar yang sudah saya perlihatkan tadi. Kemudian nanti akan dipisah di receiver. Untuk hierarki FDM bisa dilihat ada voice channel 1, 2 sampai 12 yang akan masuk ke channel bank, kemudian masuk lagi ke multiplexer, lalu masuk ke multiplexer lagi, kemudian ke multiplexer lagi. Kemudian bisa dilihat di sini ada tabel dari hierarki FDM, yaitu ada multiplexer file dengan voice channel, group, super group, master group, dan jumbo group. Nah, untuk satu voice channel terdiri dari satu voice circuit dengan frekuensi band 0 sampai 4 kHz dan bandwidth 4 kHz. Kemudian ada group yang terdiri dari satu grup, yaitu 12 voice channel dengan frekuensi 60 sampai 108 kHz dengan bandwidth 48. Dan ada juga supergroup dengan satu grupnya terdiri dari 5 grup. Dengan total yaitu tadi satu grupnya ada 12 dikali 5 menjadi 60. Lalu kemudian ada master group dengan satu master groupnya terdiri dari 10 supergroup, yaitu 600 voice circuit. Dan ada juga jumbo group yang terakhir dengan terdiri dari 6 master group. Jadi ada 3600 voice circuit dengan bandwidth yang cukup besar, yaitu 16984 kHz. Jadi makin besar voice channelnya, makin banyak juga voice circuitnya. Nah, oke. Yang kedua ada TDM atau time division multiplexing. Time division multiplexing ini pada umumnya digunakan untuk sinyal digital. Lalu beberapa sinyal inputnya juga berupa deretan bit atau bit stream yang ditransmisikan melalui satu
to channel dengan metode bit interleaved atau bit dari sinyal input dikirim dalam satu time frame dengan menduduki satu time slot yang beda. Oke, kita lihat contoh berikutnya ada pada gambar berikut. Di sini ada 3 buah inputan yang dengan bit yang berbeda-beda. Nah, untuk satu frame diisi 3 slot dengan mengambil bit yang paling ujung atau paling kanan pada gambar. Satu frame terdapat 3 slot. Jadi seperti pada contoh tersebut, slot pertama ada diisi bit 1, slot kedua ada bit 0, dan slot ketiga bit 1. Itu untuk frame yang pertama. Bisa dilihat di sini ada hierarki dari TDM dengan ada channel bank, masuk ke multiplexer, masuk lagi ke multiplexer, masuk lagi ke multiplexer, dan masuk lagi ke multiplexer. Nah, bisa dilihat di sini ada jumlah voice circuit atau voice sinyalnya ada 1, 2, 3 sampai 24 dengan 24 jumlah 24 voice circuit dengan bitrate 1,544 KB per second. Itu untuk T1. Nah, dari channel bank itu sendiri masuk ke multiplexer. Nah, di multiplexer ini ada 1, 2, 3, 4 voice circuit, jadi 24 dikali 4 dengan jadi jumlah voice circuitnya ada 96 dengan bitrate 6,312 KB per second. Nah, dari multiplexer itu masuk lagi ke multiplexer dengan jumlah voice circuit menjadi 7, 1, 2 sampai 7 menjadi 672 voice circuit dengan bitrate 44,736 KB per second, dan seterusnya sampai T5. Oke, selanjutnya ada materi switching yang secara umum lebih dikenal dengan sentral, yaitu proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga mereka dapat berbicara satu sama lainnya. Adapun persyaratan dari switching itu sendiri yaitu yang pertama, switching harus mampu menghubungi setiap panggilan ke satu dari banyaknya outlink circuit. Terus yang kedua, mampu memutuskan hubungan tersebut. Dan yang ketiga, harus dapat mencegah panggilan baru ke dalam sirkuit yang sudah digunakan. Lalu kemampuan dasarnya ada 3, yaitu yang pertama switching yang berfungsi untuk menghubungkan antara dua pemakai yang ingin berhubungan, dan yang kedua ada signaling untuk memberikan informasi, lalu yang ketiga ada numbering untuk memberikan identitas ke setiap pelanggan. Oke, lalu selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsinya itu ada 8. Yang pertama penyambungan atau interconnection, yang kedua ada kendali atau kontrol, yang ketiga ada pemberian tanda atau alerting, yang keempat ada pelayanan, yang kelima ada pemberian informasi, yang keenam ada penerimaan informasi, dan yang ketujuh ada pemberian pengetesan keadaan sibuk. Lalu yang terakhir yang kedelapan ada pengawasan. Adapun tugas dari sentral, yang pertama, harus tahu jika ada pelanggan yang memilih nada pilih atau nada sibuk. Yang kedua, waktu penyambungan harus lebih kecil dibanding waktu hubungan. Yang ketiga, sentral harus tahu identitas pengirim dan penerima. Yang keempat, harus tahu keadaan saluran yang dituju pelanggan. Yang kelima, pelanggan tidak sedang berbicara maka harus dikirim ringtone. Yang keenam, jika pelanggan tidak mengangkat selama 20-30 detik, maka ringback tone akan berhenti dan diberikan nada dering sibuk. Yang ketujuh, jika pelanggan mengangkat maka sentral akan mengunci sambungan tersebut untuk mencegah panggilan baru masuk dan meteran akan berjalan. Yang kedelapan, ketika sudah selesai berbicara maka sentral harus merilis sebuah peralatan switch.
Oke, selanjutnya ada elemen exchange. Yang pertama cross point matrix, yang kedua signaling, dan yang ketiga control. Selanjutnya ada unit penyambungan pada sentral telepon. Yang pertama ada LIC atau line interface circuit. Fungsinya itu menerima indikasi panggilan dari yang memanggil dan mempersiapkan peralatan sentral Lalu yang kedua ada konsentrator. Konsentrator konsentrator ini berfungsi atau suatu jaringan saklar yang digunakan untuk mengkonsentrasikan saluran. Yang ketiga ada grup selektor, berfungsi untuk mengidentifikasi informasi yang dikirimkan agar sesuai dengan nomor yang dituju. Yang keempat ada expander, merupakan jaringan saklar juga seperti konsentrator, di mana jumlah saluran yang masuk itu lebih sedikit daripada jumlah yang keluar. Yang kelima ada jangtor. Jangtor ini berfungsi untuk menghubungkan antara expander dan konsentrator dengan grup selektor. Dan ada dua tipe jangtor. Yang pertama ada yang menghubungkan antara konsentrator dengan grup selektor, dan yang kedua antara grup selektor dan expander. Nah, selanjutnya ada terang. Terang ini berfungsi untuk mengartikan sinyal-sinyal antara user di dalam sentral itu sendiri. Terang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama outgoing terang, di mana hal ini memberikan indikasi keadaan ke grup selektor apakah bebas atau sibuk. Yang kedua incoming terang, di mana ini menerima indikasi pendudukan saluran dari outgoing terang. Yang ketiga ada bidirect terang, di mana ini merupakan gabungan antara out terang dan in terang. Oke, selanjutnya ada evolusi atau perkembangan dari switching. Yang pertama ada manual switching, di mana manual switching ini dilakukan oleh manusia atau operator. Yang kedua ada automatic switching. Automatic switchingnya juga terbagi menjadi 2, ada analog electromechanical switching dan ada digital mechanical switching. Analog mechanical switching terbagi lagi menjadi 3, yaitu step by step switch atau untuk sentral dengan kapasitas kecil. Yang kedua crossbar switch untuk sentral dengan kapasitas lebih besar. Yang ketiga SPC atau electronic switch. Dan untuk digital electronic switching, yang pertama ada circuit switch atau jaringan telepon PSTN dan telex. Yang kedua ada message switch atau bisa disebut dengan email, dan yang ketiga ada package switch atau bisa juga disebut dengan internet. Selanjutnya adalah hierarki dari sentral. Hubungan telepon itu dilakukan dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional. Adapun beberapa kelas dari sentral itu sendiri. Kelas yang paling rendah itu adalah kelas 5, di mana fungsinya sebagai end office. Kelas selanjutnya ada kelas 4 yang berfungsi sebagai call center. Dan ada kelas 3 sebagai primary center. Kelas 2 adalah sectional center, dan kelas 1 yang berfungsi sebagai regional center. Selanjutnya adalah struktur jaringan telepon. Yang pertama ada local network, yang kedua junction network, yang ketiga trunk network, dan yang keempat ada international network. Selanjutnya juga ada jaringan akses. Jaringan akses ini untuk menghubungkan antara CPE dengan core network yang berfungsi untuk menyalurkan informasi. Oke, selanjutnya ada jaringan akses tetap, di mana jaringan ini untuk menghubungkan terminal CPE yang tidak berpindah-pindah atau tetap. Selanjutnya ada jaringan akses tembaga, di mana jaringan akses ini untuk menghubungkan dari sentral ke pelanggan dengan menggunakan kabel tembaga sebagai aksesnya.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.